안녕하세요. 저는 케라라고입니다. Dan welcome back with me di Pantengin Sarangheo. Apa kabarnya Yorobun? Harus semangat hari ini ya. Apalagi kayaknya bulan-bulan ini tuh adalah bulan-bulan dimana banyak artis Korea berdatangan ke Indonesia dan kita harus semangat untuk nge-war ya, nge-war tiketnya ya. Dan tebak kali ini udah kedatangan siapa nih Pantengin Sarangheo? Sudah kedatangan ahlinya ya kan, ahli mendatangkan artis-artis Korea dan juga warnya ahli juga nggak ya dia ya? Atau dia ya udah karena dia ini adalah bagian dari yang mendatangkan jadi dia dapat ini apa VIP mungkin pas ya kan? Oke langsung aja kita tanya. Ada 안녕하세요 dan Imida Pangkasnida. Ko Daniel. Terima kasih sudah datang. Sama-sama, senang bisa ketemu. Ini kayak orang Korea beneran ya? Kebetulan mukanya. lahir besar Korea. Ini beneran? Lengkong area BSD. Oh alah, ini udah percaya aja aku. Tapi beneran loh, mukanya 한국 사람처럼. Terima kasih banyak. Beneran kayak opa gitu. Padahal kan? asli Tangerang pokoknya. Asli Tangerang gitu. Jadi koko udah pas lah ya. Apa kabarnya Ko Dani? Kabar baik sekali, senang bisa di sini. Tuh kan dari logatnya juga ya nggak sih kayak opa Korea. So, aku mau tanya-tanya nih langsung aja ya, kita to the point aja ya. Karena ini aku lagi bersemangat banget. Aku mau tanya-tanya ya kan. Soal apa? Kita pakai yang pemanasan dulu deh. Ini kan Ko Daniel ini mendatangkan artis-artis Korea nih. Aku dengar-dengar nih katanya memang banyak bekerja sama dengan promotor juga nih ya kan. Kemarin Ko Daniel sempat menceritakan bahwa Ko Daniel ini mendatangkan KOL ataupun sejenisnya untuk ada di event kayak entahlah fan meeting atau apa perkoreaan lah ya. Itu bisa diceritakan dong awal mulanya gimana? Apakah ini bisnis yang sudah lama kah atau karena K-popers nih akhirnya terjun menjadi promotor? Actually nggak sengaja sih semuanya. Everything itu nggak sengaja. Karena aku memang fans K-pop dari 2006. Suhu dong. Dongbang Shinki mungkin tau? Dongbang Shinki, Girls' Generation. Of course. IU. Itu 3 yang membuat aku terpapar sama K-pop. Terpapar gak Yes. tuh? Dan sekali nyemplung nggak bisa keluar kebetulan. Nah, itu semua bintang tamu ya yang K-popers pasti ngomongnya kayak gitu. Sekali terjun payung ke K-pop itu udah kayak susah untuk keluarnya guys. Jadi berhati-hatilah. Betul. Jadi awal dari situ. Karena suka K-pop, habis itu lanjut terus. Aku bikin usaha cafe K-pop. Cafe K-pop? Oke. Namanya Kopi Chuseo kalau pernah dengar mungkin. Kopi, bikin coffee shop berarti? Coffee shop, betul. Oke. Terus apa hubungannya gitu ya? Jadi dari sambil promo, nggak apa-apa. Nggak. Sangat disahkan, nggak apa-apa. Bagus, jadi bagus. dari cafe itu kan akhirnya jadi destinasi tempat buat para fanbase kumpul. Dan itu lokasinya mohon maaf, apakah di Jakarta kah apa? Kita sekarang ada hampir 50 cabang seluruh Indonesia. 50 cabang? Seriusan ini? Serius, tapi kita nggak bahas karena ini bukan podcast bisnis ya. Nggak apa-apa dong, kan kita mau tahu. Kita anak-anak K-popers yang nonton pasti kan anak-anak K-popers juga pengen tahu. Soalnya maksudnya aku juga maupun aku tidak bisa minum kopi nih, tapi kan buat nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol sama teman-teman K-pop kan pasti seru banget. Gitu. Jadi aku pengen tahu juga itu cabangnya di mana aja anyway. Jabodetabek setengahnya di luar kota lah. Oh, di luar kota juga ada. Dari Medan sampai Makassar ada. Wow, keren banget. Gitu. Keren banget. Oke. Baru mulai. Oke. Yuk, Anyway dari cafe K-pop itu, Kopi Chuseo akhirnya kan tempat kumpul para fans K-pop. Jadi ketika mereka ada acara, fanbase bikin acara, sudah pasti biasanya di Kopi Chuseo. Dari situ kan jadi kenal dengan banyak komunitas K-pop. Dari aku dulu cuma ngefans sendirian doang. Sekarang jadi kenal banyak teman, banyak fanbase yang lain. Dari situlah akhirnya nyemplung ke dunia perpromotoran konser K-pop. Melihat peluang bisnis juga nih kayaknya. Yeah. Ini kayaknya oke juga nih kalau kita ini. Bener sih, bagus sih itu. Kebetulan begitu. Jadi itu kayak kalau promotor di Indonesia kan ada banyak sekali sebenarnya promotor konser. Dan mereka melihat bahwa K-pop ini market yang besar. Tapi mereka nggak ngerti K-pop. Iya, itu salahnya sih. Bener banget, kadang suka ada yang seperti itu. Biasanya nggak ngerti, jadi akhirnya ya mereka berpaling kepada saya buat cari advice gitu loh. Biasa begitu. Oke. Soalnya, iya kadang juga nih ya, mereka mungkin salah
milih venue kalau misalnya konser gitu, karena nggak tahu nih yang diundang ini besar sekali bunda, lu tempatnya gitu kan, sedangkan fansnya gitu kan, ya ada pengalaman pribadi juga sih kayak gitu, jadi kayak memang ya kurangnya research juga gitu, makanya ya kehadiran Ko Daniel ini salah satu yang menurut aku penting nih dalam setiap event, per fan meetingan, konser dan segala macam ya kan. Nah, oke, bicara soal mendatangkan artis-artis nih yang paling kayaknya berkesan nih, yang kayaknya wah ini artis seru banget nih, terus juga pas acaranya gong banget nih. Ada pengalaman nggak siapa? Yang minggu lalu itu ada penyanyi, tapi bukan penyanyi Korea, tapi bukan K-pop ya, I mean like dia agak-agak ballad gitu, namanya Juni. Lalu sebelumnya lagi 2 minggu sebelumnya ada yang namanya Kim Yongdae. Aku datang. Iya, terima kasih sudah datang. Kenalnya di situ actually. Iya ya. Karena datang di sini juga gitu loh. Jadi itu adalah beliau adalah aktor. Pernah main di Penthouse, Extraordinary You, filmnya banyak gitu kan. Dan itu pengalaman yang menyenangkan sih, karena kan kita bisa interaksi dari jarak dekat dengan beliau ya. Jadi bisa melihat sisi-sisi yang mungkin orang-orang lain nggak bisa lihat, yang cuma di layar kita bisa lihat, kenal secara langsung dan observe kan bagaimana behaviornya. Wah ternyata memang seru ya. Opa Yongdae ini memang baik banget ya, contohnya kayak gitu. Baiknya apa sih? Kita pengen tahu nih, kayak fans-fansnya mungkin Yongdae ada yang pengen tahu nih, kayak baik ini. Kalau baik kan relatif ya. Nah, baiknya tuh apa nih? Kayak apakah rajin menabung apa gimana? Rajin baiknya? Ibadah gitu ya. Jadi namanya kan artis ya. Basically kalau diundang ke negara orang, artis dibayar kan terserah dia mau dia expense seperti apa misalnya, atau room service-nya seperti apa gitu kan. Tapi beliau enggak loh. Beliau enggak. Jadi beliau sangat-sangat humble, ketika ketemu kita pasti selalu bilang terima kasih, nyapa gitu loh. Enggak sewenang-wenang sama kita. Terus kayak even bill room service-nya aja kayaknya enggak ada deh kemarin deh. Bener-bener normal gitu ya kayak. Iya. Jadi tapi kalau breakfast mereka di kamar atau di restoran biasanya? Dianterin sih. Dianterin ya. Dianterin. Jadi sangat-sangat behave gitu loh. Nggak minta treatment spesial apapun gitu, kayak adanya apa, oh ya boleh gitu loh. Jadi kita tuh selaku yang di Indonesia sangat-sangat senang kayak oh memang opa ini lovable banget. Itu contohnya seperti itu. Iya. Jadi itu pengalaman yang buat aku lumayan berkesan menyenangkan. ya. Bisa foto bareng juga gitu kan. Aku enggak lagi. Sedih. Telat aku datangnya. Biasa Cinderella kan terakhir datangnya. Baiklah. Jadi maksudnya adalah kadang beda, nggak ada star syndrome lah, gampang gitu lah. Iya. Dan itu tuh menurut aku penting banget ya. Etika tuh dalam hal apapun anyway, bukan artis aja ya kan. Semua sih, cuman kayak karena kita nih public figure dan dilihat masyarakat tuh kayak lebih bener-bener mencolok banget once kamu etikanya nggak ada gitu. Dan memang apalagi di Korea, once kamu kayak etikanya nol besar tuh wah bisa jadi omongan juga gitu. Makanya penting banget sih, makanya aku kayak kagum sama artis yang besar tapi dia bener-bener down to earth tuh kayak wow banget ya. Betul. Dan aku juga senang sih kemarin, terhibur banget ya, dia nyanyi juga. Terus waktu kemarin tuh juga apa tuh namanya ada talk show-nya gitu kan. Dan waktu itu MC-nya ini Mas ya Indra Herlambang. Kak Indra bener-bener yang seru banget tuh, dia kayak langganan banget tuh, boleh gantian nggak sama saya gitu kan. Kebetulan aku nggak nonton sih. Yang mana? Oh kamu nggak nonton? Capek, aku di luar teler. Alah. Aku di luar sama promotor di luar, kayak kita duduk, duh capek ya, iya akhirnya terlaksana, iya oke, good job guys gitu. Oh, panitia banget ya, saya sih sibuk banget nih kayaknya. Capek. Aku baru nyampe, aku akhirnya kayak udah recharge tenaga gitu kan, yuk kita masuk, ya udah kelar. Gitu. Kadang-kadang begitu. Terus yang aku kagum juga kemarin itu ada ini kan kayak high bye-nya gitu kan, kayak send off-nya lah ya kan. Send off-nya itu juga dia yang kayak dia yang berdiri terus kita yang lewat gitu, jadi bener-bener kayak kesapa gitu semuanya. Betul. Karena ada juga beberapa artis yang kayak nggak mau gitu, yang kayak ya udah dia yang nyapa ini, udah bye, dia yang pergi gitu. Ini enggak, dia bener-bener yang kayak berdiri standing terus kita yang semua fansnya tuh bener-bener dia sapa. Dan tahu yang terjadi sama aku apa? Aku sampai nggak ngeh itu dia gitu di situ. Sampai kan aku sama mamaku kan, mamaku kayak itu yang dia nya di kiri. Annyeonghaseyo, kalau kayak gitu kayak lah lupa gue bilang gitu, kayak kan aku kayak ngeriweh gitu kan pas keluar tuh, kayak riweh lah pas ketemu dia dengan baiknya nyapa itu kayak wah berkesan banget. Opa Sarangnya Ganteng kan? Dari jarak dekat iya, beneran ganteng kan? banget, melting banget. Wah, nah aku pengen tahu juga nih, kalau yang hal tersulit nih kayak
kita nggak usah sebut lah artisnya siapa yang ini ya. Cuman maksudnya kayak PR ya, kamu membuat PR banyak banget dibuat saya gitu. Apa nih kayak hal tersulit mendatangkan artis Korea nih? Atau mungkin dari requestannya mereka lah. Dari dua belah sisi lah ya, dari Korea dan dari Indonesianya. Betul. Kalau dari Korea itu biasanya kita kan masih dealing sama manajemennya. Kadang sulit kalau kita belum pernah mengundang artis Korea. Oke. Lu siapa? Nuguseyo. Iya. Kalau kita bilang kita pernah bawa Dewa 19 juga, they don't care gitu loh. Jadi mesti ada portofolio dulu artis Korea yang pernah kita bawa. But how to start kalau mereka begitu? Makanya, jadi mau nggak mau dari artis yang belum terkenal banget kan. Tapi itu sudah pernah dibawa gitu. Siapapun lah yang dari Korea kita bisa bawa itu jadi sebuah portofolio. Jadi itu agak susah di situnya aja. Terus yang susahnya juga adalah karena mereka itu kalau artis-artis besar kadang sudah punya langganan promotor di Indonesia. Promotor langganan kita tahu siapa gitu ya. Udah pasti tawarinnya ke mereka dulu. Jadi promotor lain ini, masuk aku sama teman-temanku ini dari beberapa perusahaan tuh agak susah mau dapat artis yang rame. Gitu loh. Simpelnya begitu karena mereka sudah punya teman gitu loh, sudah punya. Katanya bidding juga ya katanya. Pasti bidding, tapi biasanya teman-teman besar dulu yang dapat, nggak tahu gimana. Jadi emang kita susah mencari artisnya yang besar itu, makanya memang dunia ini harus pelan-pelan, nggak bisa instan. Dunia ini bukan seperti makan cengek langsung pedas ya. Betul. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka dong. Mereka kan pasti mereka udah langganan dengan promotor besar karena sudah sering dan biasanya eventnya lancar. Kalau kita datang, gue pengen datengin artis A gitu loh. Ntar kalau berantakan gimana? Betul. Jadi kita ngerti sisi merekanya. Cuma itu jadi sulit buat kita. Iya betul. Gitu loh. Itu jadi sulit buat kita karena jadi nggak bisa mendatangkan artis yang kita mau. Iya. Itu contoh itu dari sisi sononya. Kalau dari segi sisinya kita ini dari Indonesianya, susah meyakinkan sponsor. Karena mereka nggak tahu kamu tuh ngomongin siapa. Oh. Gitu iya. Karena misalnya mungkin yang diundangnya masih baru nih, misalnya belum ini. Aku langsung ngomong aja lah ya, ini spill ya. Iya nggak apa-apa. IVE. Itu kan besar sekali. Apalagi ada member X IZ*ONE kan. Aku YZ*ONE garis keras actually. Oke. Jadi ngerti nggak nih kayak. Jadi kan jebolan dari IZ*ONE ada yang ke IVE kan, 2 orang kan. Gue bacanya IZ*ONE ya. Yang bener apa? IZ*ONE ya? IZ*ONE. Terus tadi kamu apa? 2 member IZ*ONE kan jebolannya ke gue bacanya IVE. IVE. Jadi itu kan mereka besar sekali actually gitu loh di Song of the Year winner gitu kan, Afterlife itu everywhere gitu. Tapi ketika kita sebagai promotor kita pengen bawa mereka nih dari manajemen dari Koreanya sudah ditawarkan, ini ada nggak nih ada schedule kita lagi pengen Asia tour, nih Jepang, Bangkok, Singapura semuanya nih, Jakarta open, ada yang mau bawa nggak ke Indonesia? Promotor sini tentu langsung rebutan dong. Oke nih, kita udah tahu rate-nya berapa. Udah tahu rate-nya berapa, udah dikasih tahu. Tapi kita kan, nggak mungkin pakai duit kita 100% gitu, duit perusahaan kita jebret bayar ke situ kan sekian miliar gitu kan. Ya nggak mungkin lah, jadi kan kita pasti minta backup sponsor. Ini sponsor mana nih yang pengen chip in di acara ini? Oke, modalnya berapa? Misalnya contoh, modalnya 5M. Bapak pengen chip in berapa? 50%? Berarti 2,5M kan? 2,5M lagi bisa cari sponsor lain atau dari duit kita pribadi gitu loh misalnya. Yang penting booking dulu biar kita dapat. Oh, ngomong sampai berbusa sama sponsor. Nggak bisa. IVE siapa? Baru itu baru banget. Ya. Anak dari mana? Itu SM bukan? Bukan. Oh gitu. Waduh. Mereka mereka tuh nggak K-popper soalnya ya. Jadi capek. Jadi itu kayak sambil nyanyiin dong. Afterlife. Gitu dong, kamu harus sambil nyanyiin baru ngerti. Oh iya pernah dengar gitu. Jadi aku tuh sempat nge-spill di Twitter waktu itu kan kayak IVE Jakarta bulan Mei. IVE Jakarta Mei, ada yang mau ngambil nggak? Aku sempat nge-screenshot. Ngambil apa tuh ya? Ada yang mau ngambil slot biddingnya nggak gitu loh? Ada yang mau nggak promotor di sini? Aku sempat screenshot di Twitter gitu loh kayak, wah ini IVE bisa ke Indo nih bulan Mei nih. Tapi ternyata aku berupaya, I tried my best gitu loh kan sebagai anak fansnya IZ*ONE. I tried my best buat convince orang yang bisa convince, nggak bisa.
Jadi dari tempat aku nggak bisa, dari promotor lain juga I don't know, mungkin Tapi mereka juga. promotor yang besar itu emang nggak ambil? I don't know. Mungkin mereka ada perhitungan sendiri kali ya. Mungkin gitu kan. Jadi kan mereka bilang ujung-ujungnya kan ngomongin bisnis gitu kan. Ini untung apa enggak, balik modal apa enggak gitu loh. Udah cukup besar nggak di Indonesia atau belum? Betul, fanbase-nya di Indonesia bisa bawa berapa ribu orang gitu loh. Kalau misalnya 1.000 oke, kalau 5.000 bisa nggak? Karena untuk harga segini kayaknya nggak cukup nih 1.500 orang gitu loh. Harus sewa venue yang 5.000 orang baru balik modal. Bisa nggak lu pastiin 5.000 orang? Mana bisa gue pastiin, emang gue cenayang gitu. Mana gue tahu gitu kan. Jadi kan nggak bisa ya, akhirnya nggak ke Indonesia. Jadi ketika sayang banget dong pas lagi Asia lagi kan. Mau nangis gue sumpah. Jadi tuh jadwal terakhir adalah Singapura, habis itu Bangkok, habis itu udah mereka udah punya schedule lagi. Padahal Indonesia tuh kayak fansnya tuh bener-bener banyak loh. Anyway, kayak K-pop tuh kayak bener-bener di Indonesia. Karena aku ngalamin sendiri once aku kayak datengin kayak acara K-pop di negara lain kayak Malaysia segala macam tuh euforianya nggak serame di Indonesia, kecuali di ini ya di Filipina masih ini katanya lebih sama lah 11-12 kayak Indonesia. Betul. Iya kan, jadi sayang banget itu. Ya, challenge-nya kalau di Indonesia, challenge-nya adalah tadi nge-convince dari segi sponsornya, di backupnya itu gimana gitu loh. Kalau misalnya nggak bisa kita convince ya ujung-ujungnya nggak bisa datang juga, padahal kita udah mencoba. Harus nyanyi sih. Gimana sih liriknya? Ya itu. Afterlife you would datang. Udah itu. Love Pernah denger nggak? Pernah kan? Pernah denger kan? Ya. Love dive. Nah, iya makanya. Iya. Jadi kayak kurang lebih capek hatinya kadang di situ sih sebagai aku gitu ya. Of course aku kan penengah ya antara dari promotor dengan fansnya gitu kan. Fansnya bilang kayak kok datengin dong si A, datengin si B. Ya, I tried my best, tapi kan nggak segampang itu gitu loh. Kayak lagu. Tak segampang itu. Baiklah. Kenapa jadi kayak dangdut ya? Saya dikit-dikit nyanyi kayak India, bukan dangdut. Tapi ntar banyak bulan ini kan lagi padat artis Korea ya. Tapi bulan depan juga banyak line up yang keren lagi bakal datang ke Indonesia ya. Semoga aja semuanya jadi. Wah, tungguin guys tuh. Makanya nih follow sosial medianya Ko Daniel biar kayak tahu updateannya juga ya kan. Betul sekali. Nah, prosesnya dari kayak dealing terus sampai akhirnya mereka tampil itu tuh kayak berapa lama sih? Karena jujur aku sering kali ya nge-spill ya, pernah nawarin lah satu project gitu kan, tapi bukan untuk manggung, bukan ke musik gitu kan, lebih ke yang lain. Nah itu tuh kayak sampai 2 tahun kayaknya kayak proses itu kayak panjang banget gitu loh, ibaratnya kayak ya benar itu 11-12 sih sama kayak penawaran untuk musik, kayak untuk konser dan untuk kayak project lain tuh sama kayak lu siapa yang nawarinnya gitu kan. Iya kan harus tahu dulu nih kayak pernah buat apa yang kayak gitu itu penting banget gitu. Nah itu prosesnya berapa lama tuh? Nah jadi itu dari kita ini promotor itu nggak boleh langsung dealing ke agensi yang di sana. Iya harus ada penengahnya kan? Harus ada penengahnya. Istilahnya dari broker lah istilahnya lah. Karena memang seperti itu jadi nggak boleh beli langsung license-nya. Jadi prosesnya actually kalau mau bocoran tuh ketika mereka announce mereka bakal ada fan meeting atau konser di Korea, itu artinya saat itu juga dibuka kesempatan bidding buat tour semua negara saat itu. Lihatnya gitu aja. Jadi makanya ada promotor juga gitu kan yang tanya ke aku, kok gue pengen datengin dong misalnya artis nih Lee Min Ho, pasti ramai di Indonesia. Iya tahu, masalah Lee Min Ho belum open slot fan meeting, mereka belum bikin, kecuali mereka yang memang sudah bikin di Korea. Ya udah. Jadi nggak bisa tiba-tiba sendiri di Indonesia gitu ya? Jarang terjadi kayaknya. Jarang banget. Karena untuk acara fan meeting atau konser gitu ya, bukan cuma artis lah, bukan cuma aktor gitu ya, tapi penyanyi juga. Buat konser kan mereka harus ada preparationnya, setlistnya, panggungnya, bajunya. Jadi itu kayak a whole new job. Capek loh persiapan konser fan meeting kayak Kim Jong Un itu, mereka persiapannya kan harus hafalin kan skripnya, harus bikin skrip, latihan nyanyi, pilih lagu, itu kan berhari-hari gitu kan. Cuman buat kemana?
Indonesia satu negara. Capek mending gue main golf lah. Jadi nggak make sense. Iya. Jadi memang harus sudah ada dulu acaranya di Korea, baru tinggal di duplicate ke negara-negara lain. Tapi kan biasanya tuh kan deketan nih waktunya. Tapi waktu itu kemarin tuh kayak yang EXO SC, FanCon di Indonesia jarak ke yang ke negara-negara lain cukup jauh loh. Bahkan aku pikir kayak wah spesial sekali suami saya mendatangi saya di Indonesia ya kan. Bisa benar kan? Yang penting sudah ada di Korea. Bisa kirain bisa suami saya mendatangi, bukan ya? Bisa jadi suami gitu. Amin. Jadi amin ya. Di bulan itu Februari kan, terus yang ke negara-negara lainnya tuh Mei, jauh kan? Jauh bisa begitu, bisa begitu. Juga gitu. Yang penting sudah ada di Korea. Yang pasti nggak mungkin tailor made, specifically made for Tapi itu langsung Jakarta loh, nggak ada di Korea loh. Gitu ya? Iya, si EXO itu langsung Jakarta, makanya kan gimana aku tidak EXO-L Indonesia lah ya, jangan bilang aku lah ya, kayak merasa kayak, wih kita spesial gitu ya, bukan apa-apa karena memang kayak nggak ada kedengeran bakal di negara-negara lain. Tapi spesial. Nah, aku terhura loh. Bagus. Ya. Nah beda kalau festival. Iya. Kalau festival lebih gampang dealingnya. Karena kan nggak perlu mereka persiapin 2 jam. Berapa sekali tampil 4-5 lagu. Ya udah kayak mereka ke music bank aja biasa gitu kayak. Jadi biasa aja. Buat mereka buat itu lebih gampang. Kita tinggal ajuin, aku pengen bikin acara festival Korea nih. Ada kurang lebih 5 artis, aku pengen kamu di sini kalau bisa tanggal sekian. Bisa nggak? Ya semoga aja dia bisa. Kalau bisa ya rate-nya berapa? Kalau udah bisa ya gue bisa bayar nggak? Kayak gitu. Tapi kita kalau mau nanya rate artisnya itu kayaknya nggak semudah itu loh. Nggak kayak kita ngedealing artis-artis. Bener kan? Betul sekali. Nggak tiba-tiba kayak lu budget lu berapa ya gitu. Kayak nggak kayak gitu. Kayak bener-bener kita bener-bener kayak ngasih ke proposal yang bener-bener proper banget. Nih gue punya ininya begini, konsepnya begini segala macam. Once dia sebelum harga tuh kayak schedule-nya aman atau enggak dulu, bener kan? Schedule-nya aman atau enggak baru deh per matematik terakhir tuh. Iya kan? Mereka tuh paling enggak suka kalau kita nanya-nanya. Iya, karena kebanyakan juga nanya-nanya doang kayak ya udah mahal ya, bye gitu. Jadi menurut aku memang ada sedikit beda culture sih Indonesia dengan yang di sono ya. Kalau di event kita kan kalau misalnya orang nanya kita rate endorse kamu berapa sih? Kita kan tinggal forward nih rate card-nya kita sekian. Nggak jadi juga nggak apa-apa, siapa tahu bulan depan jadi gitu kan. Betul. Dan itu kan banyak banget yang DM kita kayak gitu biasanya. Kita cuman forward dan kita ya udah. Lupa juga gitu kan. Tapi kalau misalnya di sana tuh kalau lu nanya minimal jangan asal nanya, woi maksudnya gitu loh. Minimal udah jadi atau duitnya udah ready. Jadi ada promotor lain gitu ya, yang even di Korea tuh agak males layanin dia karena suka nanya. Padahal kan maksudnya kan gue kan cuma nanya gitu loh. Emang nanya mesti jadi. Kayaknya sah-sah aja sebenarnya kan. Memang mesti jadi gitu loh. Nah kalau di sana tuh kayak udah nanya ya minimal udah harus bakal jadi. Jangan cuma nanya gitu loh. Apalagi kalau gue bilang schedule-nya aman gitu kan. Jadi ada sedikit perbedaan. Nggak ada salah nggak ada benar lah. Menurut aku cuma perbedaan culture aja gitu loh. Jadi memang agak susah kalau kita nanya-nanya doang. Nanya-nanya doang. Lebih baik nanya saya rate-nya berapa karena saya tahu. Jadi jangan nggak usah nanya ke sono. Ntar kalau udah siap tanggalnya venue, tanggal sponsor udah ready baru situ nanya lah gitu loh. Tapi ancar-ancarnya kan kurang lebih kan segitu. Jadi kan kita udah tahu sebenarnya. Tapi menurut Koko nih spesialnya nih dari ya ini nggak ada menggiring asumsi orang beda-beda, pendapat orang beda-beda juga ya. Anyway, kalau misalnya kayak perbandingan nih antara artis-artis Indo, artis-artis Korea, kenapa sih artis Korea nih sekarang bahkan dipakai di brand-brand banyak banget gitu, kayak saya merasa kayak kenapa nggak gue gitu loh, kayak saya udah berkarya tuh lama loh gitu loh, kayak itu apa sih yang membuat si artis Korea ini kayaknya jadi spesial banget nih sampai akhirnya kayak ya itu brand-brand pun make artis Korea semua. Yang aku lihat target market. Banyak brand itu kalau target marketnya Gen Z gitu ya, mereka suka pakai K-pop. Simpelnya gitu. Simpelnya gitu. Kalau target marketnya Gen Z, jadi benar-benar yang anak sekarang tuh anak kuliah dan anak SMA ke bawah. Itu mereka sukanya apa? Sukanya K-pop, ya dikasih lah BA-nya K-pop. Kalau zaman kita mungkin kita sukanya dulu apa gitu kan, misalnya Jepangan gitu loh. Makanya mungkin dikasih yang anim gitu. Doraemon kan. gitu. Iya bener. Doraemon jadi BA-nya. Jadi gitu. It's all about target marketnya siapa, bisnis aja gitu loh. Berarti dia memenuhi semua target market orang dong ya, target market bisnis ya. Karena kayak hampir semua. Bener.
mulai dari e-commerce, terus juga beauty brand, sampai kayak yang apa tuh, Hyunbin pernah apa di Indonesia, makanan juga Hyunbin lah. asuransi kayaknya. Iya kan, berarti target market emak-emak juga dong. Nah, Karena asuransi jadi kan kalau bukan yang Gen Z. Hyunbin. Itu jadi kayak banget tuh asuransi, aku lupa kayaknya financial institution deh kalau nggak salah itu. Jadi kayak kalau misalnya target marketnya tadi yang sudah lebih mature, mereka pakai Hyunbin. Nah, Song Joong Ki, Hyunbin gitu. Jadi it's all about target market aja. Lee Min Ho gitu. Tapi kalau misalnya target marketnya lebih muda, mereka pakai biasanya kan idol group kan, NCT gitu loh. Jadi yang lebih muda. Jadi target marketnya apa, ya itu yang dipilih. Target market saya siapa gitu ya, saya juga nggak tahu sih. Ya, soal-soal bintang Korea juga nih ya. Ya kita tahu lah BTS ya kan, kayak who doesn't know them gitu kan, kayak BTS tuh super lah gitu. Nah tapi kok kayaknya kayak belum datang lagi nih, ya kan? Kenapa ya Bunda? Kayak kenapa nih ARMY ini pasti bertanya-tanya, kemarin pun datang juga ya kan? Yang lainnya kemana Bunda gitu? Jadwalnya padat ya Bun? Apakah jadwalnya padat atau harganya yang kayaknya gitu? Kita aminkan setelah Wamila beres semua kesini ya full gitu ya. Kita berharapnya begitu. Tapi apakah sempat ada yang mungkin menawarkan kah promotor sebelum mereka pada wamil gitu? Kayak jadwalnya nggak dapet. Oh emang jadwalnya padat. Jadwalnya nggak dapet tuh. Indonesia udah pasti berupaya. Jadwalnya nggak dapet, padat. Tapi pernah berupaya. Pernah berupaya. Beberapa promotor berupaya banget kok. Promotor besar maksudnya. Betul. Tapi jadwalnya nggak dapet. Terus tiba-tiba udah ada member yang harus wamil, ya udah mau gimana gitu kan, mau nyalain siapa. Tapi yakinlah dari promotor Indonesia maupun dari membernya pasti pengen lah ketemu fansnya. Pasti pengen banget kok. Dia ada Asia Tour gitu gak sih, sempet kan? Atau enggak? 2000 berapa waktu itu, 19 atau 17 sempat ke Indonesia. Oh iya, cuma maksudnya kayak Asia Tour yang kayak selain, maksudnya kayak Asia Tenggara gitu belum lagi ya berarti? Kemarin belum ya? Belum lagi ya? Mungkin kalau bisa membelah diri pasti ada gitu ya. Mau mbak dong mbak ini. Capek sih, tapi jadi mereka tuh capek banget gitu. Makanya kita appreciate lah meskipun mereka misalnya nggak bisa kesini, tapi ada member yang suka misalnya nge-live gitu kan, buat menyapa para fansnya, itu kan yang kita butuhin gitu kan. Dan alhamdulillahnya juga kemarin ya ada yang datang gitu kan, one membernya gitu. Itu juga berapa hari ya dia? Sehari apa 2 hari? 3 hari. Wah, 3 hari di ISBST. 3 hari say gitu kan, kebayang kalau nanti all member tuh kayak. Konon sih katanya ada. Konon katanya seminggu, sebulan dong enggak. Capek dong mereka nyanyi lagu yang sama 7 hari berturut-turut. Tapi kan baru satu nih. Ada member lain yang juga belum ke Indonesia kan? Konon katanya semoga amin bisa ya. Oh, tuh gitu. ARMY kabar tuh. baik nih gitu. Mudah-mudahan. Satu udah, nanti yang kedua, ketiga, habis itu ntar kan full gitu kan ya. Pengennya kan begitu. Nanti off camera spill ya. Oke. Ini juga jadi salah satu yang paling menarik dalam perkonser-konseran ya kan, yaitu namanya kita membeli tiket, kan war tiket tuh. Aduh, saya nih sebenarnya gimana ya Bunda, kalau war itu kadang suka menyerah gitu, karena K-popers yang udah suhu banget tuh udah kayak ahli banget nih, bener-bener yang kayak mereka laptop, handphonenya berapa, war gitu, kayak bisa kayak gitu. Sedangkan aku cuma bermodalkan 1 handphone doang gitu kan, dan ya pastinya kalah lah sama mereka untuk dapetin si row yang kita mau gitu kan. Dan saya juga pernah kena scam itu ya kan. Nah itu coba bisa diceritain gak mungkin pengalaman dari mungkin sekelilingmu yang pernah kena scam, atau mungkin yang kayak pengalaman warnya yang kayak gimana gitu. Actually aku nge-tweet sesuatu waktu Blackpink. Itu tweet aku viral banget, 2 juta orang yang lihat. Wow, apa tuh? Temen aku, bener-bener temen aku kena scam 172 juta. 172 juta? Tiket Blackpink. Gitu, 64 tiket. Jadi dia beli memang buat teman-teman kantor. Tapi kok ada yang jual sampai 64 tiket? Dia beli buat teman-teman kantor. Enggak, maksudnya ada yang jual gitu kayak. Nah makanya. Kenapa bisa? Kan biasanya orang kayak yang nge-scam juga kadang suka kayak cuman jual punya 2 tiket nih, jadi kita agak trusted nih kan. Kalau tiba-tiba saya punya 100 tiket kan agak curiga dong harusnya. Iya, lumayan ada nama gitu loh. Jadi kayak yang scammernya. Oh, jadi teman aku apa gimana? Teman aku percaya aja gitu kan. Karena kan mau beli buat kantornya dia, terus ada teman kantornya nitip lagi buat teman kantornya. Jadi tiba-tiba dari 10 20 kenapa jadi 64 gitu ya. Jadi udah transfer sekian, ya ngilang. 172 juta. Terus aku nge-tweet begitu,
terus viral kan. Masuk berita sana sini gitu kan. Aku dimintain jadi narsum, cuman aku bilang kan korbannya bukan gue tapi teman gue kan. Kalau mau ya teman gue aja yang dibawa. Kamu jadi narsum gitu loh. Jadi sudah sampai dibuat laporan polisi juga sih, cuman aku kan nggak nanya prosesnya sampai perkembangannya kayak gimana. Betul. Cuman kan kasihan ya teman aku dan korban-korbannya gitu kan. Gampangnya kan kayak gitu. Tapi memang kadang nge-war sendiri susah masalahnya. Iya pasti ujungnya just tip atau nggak beli di calo gitu. Itu juga pengalaman nggak cuman di Indonesia aja. Aku misalnya kayak di luar negeri juga, ya apalagi di luar negeri ya. Misalnya kayak khususnya di Korea tuh ternyata euforia untuk menonton konser tuh bener-bener tinggi banget ya. Mereka tuh bener-bener semangat banget kalau ada konser apapun, mau konser dari artis mereka sendiri ataupun yang dari Hollywood sekalipun tuh susah dapet tiketnya gitu loh. Jadi nge-war juga ya sayangannya mereka yang mohon maaf yang sinyalnya tuh 5G ya 5G gitu, jadi kayak bener-bener yang wah tantangan banget gitu. Dan tapi ngomong-ngomong soal yang nge-scam itu juga aku sih karena pernah ke-scam jadi ada sedikit kayak bukan tips ya, mungkin kayak aku bisa membedakan lah mana yang kayaknya ini scammer, mana yang ini bener-bener orang ngejual gitu. Dan kita harus hati-hati banget sih. Itu dia main transfer kan, mendingan COD deh kalau menurut aku, beneran. COD tuh menurut aku lebih aman karena kita ya langsung face to face ya kan, tiketnya coba gue lihat gitu kan. Kalau perlu KTP dia atau apa gitu, itu menurut aku paling safe ya ketimbang kamu apalagi transfer gitu. Jangan deh. Takutnya juga kalau transfer, oke dia kasih tiket, pas mungkin sistemnya mungkin barcode atau apa di sensor nggak bisa kan, seperti itu. Gitu. Tapi kalau pengalaman sendiri kok pernah nggak kayak beli tiketnya biasanya di mana nih, just tip kah atau nge-war sendiri atau ternyata pernah ke scam juga? Enggak kan? Kebetulan nggak pernah mau just tip, jadi kalau emang nggak dapet ya udah. Ini mah dia jalur belakang gue rasa, dia kayak langsung entahlah saya panitia gitu kayaknya. Iya beneran ya. Wah bagi dong nanti next time. Boleh. Next time bagi. Tapi sebenarnya kan juga nggak semua tiket itu susah didapat sebenarnya. Ada juga yang sebenarnya available-nya masih banyak gitu kan. Ini pengalaman dari yang pernah diundang nih artis-artis. Aku nggak usah sebutin juga sih ya siapa-siapanya, kan kagak enak juga kan ya. Cuman dari artis-artis yang diundang dan juga artis-artis yang datang ke Indo itu yang menurut Koko yang kayaknya pernah nggak ngalamin yang ibaratnya nggak susah gitu, tiketnya tuh mungkin masih tersisa gitu, pernah ada pengalaman yang kayak kurang berhasil gitu ibaratnya si acaranya, jadi memang masih available banyak ininya, pasti ada dong, pasti ada aja kan. Pasti ada aja. Makanya harus jadi promotor itu memang nggak bisa cuma ngandelin jual tiket, memang harus ada sponsor. Nah, harus ada kalau cuma kita ngandelin penjualan tiket, kalau nggak laku stresnya minta ampun gitu. Tapi kalau ada sponsor kan minimal ada yang membantu ya. Ada yang membantu. Jadi nggak rugi lah gitu. Anggapnya kalau tiketnya ludes ya untung besar. Tapi kalau misalnya tiketnya nggak habis ya minimal nggak rugi. Tapi kalau misalnya kayak venue gitu, kadang misalnya yang tiba-tiba suka pindah ke venue lain itu kenapa sih? Misalnya emang karena mungkin tiketnya belum sold out nih, akhirnya dipindah venue. Emangnya nggak dari awal dia ngedealing di venue yang itu, atau nggak nge-DP atau ngebayar venue yang itu sampai bisa pindah seenaknya gitu? Mungkin cuma DP ya. Oh bisa DP. Mungkin cuma DP dikit gitu kan. Tapi angus dong jadinya. Oh ya lumayan. Sering kayak gitu kan, terpindah venue gitu, cari yang lebih kecil lagi biar nggak rugi-rugi amat. Panggungnya dihemat, tiba-tiba cut budget. Ya tapi kalau kita ngomongin bisnis ya mau gimana daripada rugi gede gitu kan. Itu aja tetap jalan aja tetap rugi. I mean like even pindah venue itu sebuah itikat baik dari promotor untuk tetap menjalankan konser loh. Iya, kalau aku kasih tahu gitu ya, aku kan sebagai fans juga gitu kan. Kan pernah juga dipindah venue. Dan rasanya bete lah, wah kita ngarepinnya indoor tiba-tiba jadi outdoor gitu kan, tanah lagi, kenapa nih pindah venue gitu loh. Tapi ternyata setelah aku terjun dari segi bisnisnya juga, kayak itu aja udah sebuah itikat baik karena kita pengen acara tetap jalan. Karena kalau misalnya mau di cancel bisa, ya cancel aja. Tapi ke artisnya emang bukannya udah full payment atau enggak? Daripada rugi lebih gede. Tapi itu biasanya kalau ke artis Korea DP. tuh full, DP. Tetap DP. Jadi full paymentnya udah beres acara atau enggak? Enggak, sebelum naik udah full. Betul, pasti. Pas udah dia datang tapi? Enggak. Kayak berapa hari biasanya? Betul. Beberapa hari sebelumnya lah. Kalau bisa secepatnya sih. Maunya gitu ya, semua pasti baik gitu. Nah itu jadi kayak misalnya itu. Jadi kalau misalnya acara jalan tuh kayak
gue pindah venue, gue rugi, tapi rugi banyak. Tapi kalau misalnya gue batalin rugi, tapi ruginya lebih dikit, misalnya kayak gitu. Iya sih. Tapi mereka tetap ada itikat baik untuk ngadain ya. Lebih baik tetap jalan. Iya. Cuman jadi really mereka good. ruginya lebih besar gitu loh. Sebenarnya kasihan sih. Tapi maksud aku kan daripada dihujat nggak sih, itu kan. Betul. Karena kita juga kadang mikirin ini juga sih, kayak fansnya mereka dan segala macam kan. Karena mereka lebih kejam, bisa lebih kejam juga. Kalau misalnya udah ibaratkan ya mereka adalah salah satunya saya ya. Salah satunya saya, fans K-pop tuh kayak udah kalau ada sesuatu yang terjadi gitu dengan si idolnya tuh wah kita tuh ada apa nih kagak bisa begini gitu loh. Nah ngomong-ngomong nih soal tiket, war tiket, aku pengen tahu nih kalau war tiket boleh kasih kita tipsnya dong soal gimana caranya untuk bisa mendapatkan tiket yang ini. Kan aku jarang war tiket juga kak. Jarang war tiket tuh masukin itu. Enggak. Berarti aku tahu, berarti harus bekerja menjadi panitianya lah minimal ya, atau tukang gulung kabel mungkin bisa mendapatkan. Betul, lebih ya aman kan? gitu. Nah itu tips dari Ko Daniel. Aku dulu pernah nge-war tiket waktu tiket IU ke Indonesia 2019. Oh iya, salah satu ini fans berat masih nggak nih? Jadi ya, curhat nih. New Jeans. Sekarang nih New Jeans, dulu IU, sekarang New Jeans nih. Tapi kayak ya kalau misalnya saran aku sih kalau nggak dapat war tiket ya lebih baik nggak usah just tip sih. Karena kita nggak tahu, kecuali nitip teman bener-bener teman kita ya, cinan cinggu gitu. Kadang aja ini juga teman juga bisa jadi ini, kadang juga kemarin siapa yang ada pengalaman sama temennya ya? Tahu. Tapi at least kayak janjian kita kayak berdua gitu, bertiga kayak yuk lu beli langsung 2 atau 3 tiket siapapun yang dapat gitu ya. Lebih baik kayak begitu sih. Furi yang temennya sendiri. Pernah juga ada yang temennya sendiri pun malah nge-scam gitu. Ya, jahat banget. Cuma dapat juta doang. Iya, lumayan dia. Berapa puluh? Kena juga berapa puluh gitu. Jadi kayak wah, aku sih justru kalau kayak gitu-gitu, aku tuh kasihan sama yang memang udah nabung lama-lama gitu kan, yang udah nabung lama-lama, yang emang dia cuman punya segitu-segitunya. Jadi ibaratnya kalau misalnya itu gone duitnya ya udah dia benar-benar nggak bisa nonton. Itu sih yang aku kayak ih kok jahat banget gitu kan. Kalau nggak dapat lebih baik ke venue nggak sih, cari on the spot ya kan? Lebih itu baik kan gitu. Kalau ada iya. Atau cari dari calo depan sono pasti ada yang jual. Tapi mungkin nggak sih kalau calo-calo itu juga ada yang fake ininya tiketnya? Nggak tahu. Belum pernah ada pengalaman kah? Belum sih. Temen aku beberapa yang tadi kalau nggak dapat tiket nge-war dan dia takut just tip, lebih baik datang ke venue cari siapa yang jual dengan harga yang masih make sense gitu kan. Ya udah, dan so far sih teman-teman aku masuk aja jadinya. Tapi yang Koko tahu nih, kalau misalnya kayak kita kena scam segala macam, kan harusnya itu masuknya misalnya kalau kita ke scamnya di sosmed itu kan cybercrime gak sih? Harusnya iya nggak sih cybercrime dong? Aku nggak tahu sih temen aku laporinnya apa sih, tapi dilaporkan sih. Atau scammer as a scammer, penipuan aja deh. Penipuan gitu. Dan itu harusnya ada hukumnya dong. Ada kan? Ada. Udah dibuat laporan ke polisian, tapi kan nggak tahu ya. Tapi sebenarnya itu sebenarnya sosial media itu sebenarnya nih ya kan, sebenarnya lebih gampang juga untuk ini sih, untuk kita lacak di mana orangnya. Kalau kita niat banget nih. Betul. Saya yang ikhlas banget kayaknya kemarin ke scam, ya udahlah sedekah ya Allah gitu. Di otakku udah ya udahlah sedekah aja. Maupun kayak aku sempet kayak ada misalnya ada kenalan orang yang ahli IT, tolong cari. Awal-awal kan emosi banget kan, tolong cari ini pokoknya harus sampai ketemu segala macam orangnya. Ya buat apa juga gitu, udahnya yang ada kita nanti proses hukum segala macam panjang gitu kan, jadi kayak kecuali kalau mungkin nilainya sampai yang 100 itu pasti amit-amit ya, pasti harus diproses. Tapi kalau yang kayak masih ya waktu itu aku 3 juta lumayan lah gitu, tapi kayak yang beli cilok 1 truk. Aku langsung bilang kayak ya udahlah sedekah aja ya kan. Tapi pernah dengar ada yang sempat scammer yang ini nggak ditangkap polisi, pernah nggak? Teman aku juga ada yang kena scam begitu, baru dia storyin kemarin, akhirnya si pelakunya entar lagi masuk DPO mungkin, I don't know. Really? That's really good news. Semoga lah ya, biar makin takut scammer. Setidaknya satu itu juga mengurangi scammer ya. I hope ya, karena emang K-pop nih unik menurut aku, karena aku sebelumnya juga kan sampai sekarang sih aku Swiftie nih, Taylor Swift banget nih anaknya gitu kan. Jadi aku beli tiket tuh juga udah lama tuh selalu dari Twitter juga, dan nggak pernah kena scam ya, bener-bener alhamdulillah banget gitu. Tapi once aku sekalinya nih terjun K-pop dan aku beli tiketnya di Twitter, waduh langsung kena scam gitu. gitu. Apa tuh? EXO. Kok EXO? EXO SC. Iya EXO SC. Ya, sedih Jakarta. banget kan? Yang Jakarta.
makanya. Tapi ya udah. Semoga scammer tertangkap semua guys. Amin, semoga segera tertangkap semuanya. Nih ngomong-ngomong nih kan aku tahu nih Koko nih suka banget sama New Jeans ya kan. Oh my god, udah mirip sama Minji belum? Ya kan. Nah, bocorin dong kali-kali aja mungkin Koko kayaknya mau New Jeans mau ke Indonesia nggak nih kapan gitu? Ya kan, kan aku juga suka sama New Jeans. Cluenya kan tadi, Apa kalau itu? mereka sudah ada konser di Korea, biasa nggak lama license buat keliling-keliling dijual license-nya. Bukannya katanya Juli? 1 dan 2 Juli tuh. 1 sampai 2 Juli, berarti mungkin dong bentar lagi, mungkin Semoga, ya. yes, semoga. Ini kayaknya gardu terdepan nih kayak. Udah nih yang paling depan nih kayak New Jeans harus datang gitu Sama kan. saya. Jangan sama promotor yang saya nggak kenal percuma. Jangan lupa ajak ini pantangin Sarang Heo Team ya. Boleh, Untuk boleh. datang bener ya, deal, oke. Oh my god. Oh my god. Aduh, seru banget nih kita ngobrol-ngobrol. Bener-bener seru banget nih sama aku Daniel. Kayaknya kita harus kayak off kamera kita harus ngobrol lagi nih kayaknya ya. Kita harus- Nge-spill New Jeans ya. Iya. Jadi kita ke Nge-spill. Korea aja pas 1 dan 2 Juli. Ayo, Tiketnya sold out tapi soalnya. Seriusan. kita langsung aja beli paling, di situ. Betul, paling Di mana sih di KSPO bukan? aku lupa. Udah. 2 hari sold out langsung 5 menit. Nah, kan? Gila. Tuh, begitu. Ini kita kayaknya harus nanti kita bikin aja deh ini promotor sendiri. Individu kan sebelumnya udah kita bikin aja deh, kita bisnis deh. Iya kan? Kebanyakan temanku gitu sih, awalnya ngebantu-bantu, Iya lama-lama kan? jadi promotor serius. Iya kan? Makanya buat Udah aku deh, kayak ini kayaknya bisnis yang bagus banget gitu. for me right now ya udah aku ngebantuin promotor kan, cari portofolio, cari pengalaman. Ya kali-kali jadi promotor juga suatu saat kan nggak ada yang tahu gitu kan. Ya udah. Punya coffee shop aja kan ada unsur-unsur Koreanya nah. Bisa kita pikirkan. Kan udah berapa cabang tuh. Mudah-mudahan aja nih pantangin Sarang Heo juga makin boom ya. Amin ya, karena membawa peropa-opaan peroni-onian ini Siapa ya. tahu yang kan? berikutnya EXO kesini, Sehun kesini Amin. gitu ya. Aku langsung kayak langsung gitu kayak caga. Loh. Bukan hanya caga. Bisa kesana dulu nggak caga? Gue ini nih grogi gitu. Kalau sama Sehun jangan kesini ya, ke KUA kalau bisa ya. Itu banget ya kan. Ya ampun seru banget ngobrol-ngobrol sama Ko Daniel, seru banget. So thank you so much for coming. Thank you. Thank you so much. Sukses terus ya untuk acara-acaranya yang nanti akan diselenggarakan. Jangan lupa undang kita. Pasti. So, Yorobun, jangan lupa saksikan terus pantengin Sarang Heo setiap hari Sabtu jam 7 malam ya. Pokoknya kalian harus tangkringin terus tuh. Yang belum subscribe dan komen-komen juga, like and share ke seluruh sosial media. Thank you so much for watching. Annyeong. Thank you.